Judol Kamboja masih menghantui masyarakat Indonesia. Kembali lagi di channel Bang Kurcaci. Seperti biasa, saya Kurcaci 02 akan membawakan channel investigasi. Seperti biasa, Kurcaci 01 selalu memperkecilkan saya. Saya takut sebenarnya Kurcaci 01 terjebak judi online. Maka dari itu, mari kita bahas judi online Kamboja, yang dimana banyak membuat iri netizen kita karena negara Kamboja maju dari uang pemain kita. Di Kamboja, orang itu leluasa masuk ke kasino untuk berjudi. Sebagian mereka mendatangi mesin slot untuk mencoba peruntungan. Sebagian lainnya mendatangi meja panjang dipandu dengan seorang perempuan kasino untuk bermain judi kartu. Sedap. Dari berbagai sumber yang kami himpun, perjudian ini mulai merebak di Kamboja pada tahun 1990-an. Hal itu berawal saat pemerintah setempat membuka tender internasional pembangunan pulau resort kasino di wilayah Sihanoukville. Langkah itu diambil sebagai upaya pemulihan akibat stagnasi ekonomi ekstrim di negara itu karena dampak perang saudara. Pemerintah Kamboja pada tahun 1996 malah melarang warganya untuk bermain judi. Hal ini dilakukan seiring keluarnya Undang-Undang Pemberantasan Perjudian pada tahun 1996. Gara-gara itu, berdampak larangan untuk memicu operasi kasino-kasino kecil di kota-kota perbatasan dengan Thailand dan Vietnam. Namun, hal ini masih dilakukan. Nah, dari sinilah berangkatnya yang namanya judi online. Termasuk di Indonesia berombak luar biasa. Yang dimana pendapatan pajak ini sangat besar diterima Kamboja. Bahkan pada tahun awal-awal 2011 itu mereka dapat 20 juta dolar Amerika Serikat. Sementara pada tahun 2014 kasino di Kamboja memberikan pajak sebesar 29 juta dolar Amerika Serikat. Bahkan memberikan pendapatan pemerintah sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat. Kalau kalian nggak bisa bayangkan 2 miliar dolar Amerika Serikat itu gimana, bisa lihat di sini. Nih segini nih rupiahnya. Bayangin tuh, bisa cukup beli apa aja itu buat kalian. Peningkatan itu tidak lepas dari beroperasinya judi online, yang dimana pemilik kasino sebagian besar adalah perusahaan investasi asing, termasuk dari Indonesia bahkan. Hingga 2019 total ada 150-200 kasino di Kamboja, dan membuat negara itu sebagai negara dengan kasino berlisensi terbanyak di Asia Tenggara. Sedihnya, keuntungan yang didapatkan negara Kamboja ini yang menderita malah negara kita Indonesia, karena warga Indonesia dimiskinkan melalui judi online. Sebagai gambaran umum tentang negara Kamboja yang menjadi pusat judi online ini, yang terutama di perbatasan Thailand dan Vietnam, ingat, mereka lari ke sana karena dilarang untuk warga sipil melakukan judi, sehingga mereka lari ke perbatasan. Nah, di sini malah menaikkan ekonomi. Dari tahun 2024 itu naiknya 6%, di 2025 diperkirakan malah akan naik 8%. Dengan ini mereka bisa memperindah infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat mereka melalui aliran dana judi online. Bahkan, situs judi online sekarang sudah lengkap seperti kasino virtual, taruhan olahraga, dan game berbentuk blockchain. Kita nggak bisa marah, kawan-kawan kerdil, karena kita juga pernah melegalkan penjudian, yaitu pada masa jabatan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 1967 yang dilegalkan oleh Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, yang dimana dari uang ini Ali Sadikin bisa membangun fasilitas umum di Jakarta dengan sangat cepat. Di antaranya kalian bakal nggak nyangka deh, salah satunya Taman Ismail Marzuki, terus Gedung Arsip Nasional, gelanggang remaja Kuningan, sekolah, rumah sakit, bahkan jalanan di sekitaran DKI Jakarta. Bahkan Ali Sadikin ini dijuluki sebagai gubernur maksiat oleh tokoh agama karena kebijakannya ini. Namun, malah Ali Sadikin berpendapat bahwa jika judi dihapuskan, Jakarta akan kesulitan mencari dana untuk pembangunan. Nah, sebagai info juga,
Legalisasi judi ini di Jakarta berakhir pada tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Penjudian. Bagaimana informasinya? Sudah cukup keren dan cukup mind-blowing kan? Untuk lebih lanjut, mari kita gunakan kacamata penilaian. Kasus Kamboja, yang dimana sebenarnya kasino-kasino ini didanai oleh Tiongkok, yang dimana sebenarnya mereka sudah mengambil alih Sihanoukville atau yang dikenal dengan Kampung Som dari dana 1,3 miliar dolar Amerika Serikat yang diinvestasikan kepada Kampung Som pada tahun 2017, mengembangkan infrastruktur lainnya seperti pariwisata, hotel, dan lain sebagainya. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sopinda Po dari Griffith University dan Kim Kong Heng dari Cambodian Education Forum yang berjudul Assessing the Impact of Chinese Investment in Cambodia. The Case of Free Sihanoukville Province issue and insect a working paper on China, Cambodia Relation Pacific Forum. Yang dimana penelitian ini memberikan bahwa studi ini mengeksplorasi dampak dari investasi Cina di Kamboja, khususnya di Provinsi Phra Sihanoukville yang menjadi pusat utama dari proyek-proyek investasi asing. Dalam beberapa tahun terakhir, aliran investasi Cina sangat gencar di sektor-sektor ini, terutama di penjudian, pariwisata, dan real estate, yang sangat meningkat pesat sehingga memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan ekonomi dan sosial daerah tersebut. Temuan utama yang diberikan oleh penelitian ini bahwa investasi Cina telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sihanoukville, terutama dalam sektor pariwisata dan judi. Akan tetapi, pukulan terhadap industri penjudian di Sihanoukville datang pada tahun 2019. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengumumkan lisensi kasino baru tidak lagi diterbitkan. Begitu juga pembaruan untuk penjudian online dilarang. Semua lisensi judi online juga berakhir pada 31 Desember. Sejalan dengan pandemi COVID-19 yang merebak pada tahun 2020. Namun malah ini menjadi masalah baru. Judi online secara ilegal berkembang sangat pesat. Untuk menutupi investasi asing yang diberikan kepada mereka sebelumnya, mereka bahkan rela membuka cabang-cabang di negeri lain seperti Indonesia, yang dimana seperti kasus pada tahun 2024 pada 21 November, markas judi online ditemukan di Bandung yang berkedok toko kain. Namun, mereka memanfaatkannya sebagai penjudian online, yang mana sendiri situsnya adalah berdasarkan server dari Kamboja. Bahkan, mereka mendapat keuntungan kurang lebih dari 300 sampai 500 juta per bulan, yang dimana hasil ini juga akan dibagikan kepada pusat atau di Kamboja. Maka jangan heran netizen kita bertanya-tanya kemana uang dari judi online ini. Bahkan berdasarkan data PPATK pada tahun 2024 mengatakan Indonesia memberikan 600 triliun dari judi online ke Kamboja. Luar biasa banyak. Bahkan beberapa waktu lalu, survei Drone Emprit dari Sistem Monitor Analisis Media Sosial menunjukkan bahwa jumlah pemain judi online di Indonesia menempati posisi teratas dunia. Pada laporan tersebut, Indonesia mencapai transaksi sebanyak 81 triliun dengan jumlah 201.122 pemain judi. Akan tetapi, angka tersebut diyakini dapat melebihi jumlah survei yang ada. Oke, makhluk-makhluk kodir. Maka dari itu, bagaimana pendapat kalian? Apakah kita kembali kepada tahun 1967 untuk melegalkan penjudian, atau kita membina masyarakat kita untuk menghindari judi online? Maka tentukan sendiri jawabannya dari kalian. Saya hanya bisa menyarankan yang terbaik untuk kawan-kawan kodir sekalian. Oke, like, komen, dan subscribe. Bye.